menurut Anda masih relevan nggak apa namanya? Ya relevan Masih relevan sekali, ya? karena kan isinya itu kan bertanah air Ya, satu, ya. tanah air tanpa penindasan, Betul. berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan, Nah. berbahasa satu, bahasa kebenaran. Ya. Walaupun versinya dibilang Persis. berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Nah, Ya, itu ya. Jumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Kali ini APMD Podcast kedatangan tamu sangat istimewa, yaitu Bung Afnan Malai. Selamat datang di Timoho, kampus desa. Saya kira Bung Afnan Malai tidak asing dengan kayaknya begitu. Tidak asing dengan kampus Timoho ya. dengan kampus Timoho. Nah, mungkin sahabat APMD Podcast, saya ingin mengenalkan dulu, meskipun sebagian dosen-dosen APMD tidak asing dengan tamu APMD Podcast hari ini. Afnan Malai adalah alumni UGM tahun biru. Saya angkatan masuknya 84. Maksudnya 84. Kalau keluarnya nggak usah ditanya. Keluarnya jangan ditanya. Nah, beliau tidak asing dengan APMD karena tiap hari ke sini. Bukan tiap hari, mungkin beberapa Sering ke APMD. Kenapa? Karena istrinya dosen APMD, lebih tepat lagi dosen Prodi IKA Ilmu Komunikasi, yaitu Bu Fajarini. Mungkin sekarang kan Oktober ya. Iya. Oktober bulan sering dianggap sebagai bulan bahasa, bulan pemuda, Iya. bulan mahasiswa. Mahasiswa. Nah, bertepatan dengan itu, awal-awal Oktober ini marak demo di mana-mana. Iya. Nah, bagaimana menurut Afnan maraknya demo ini dari kacamata seorang mantan aktivis? Ya, sebetulnya ya ada baiknya ya. Ada baiknya. Ada baiknya dalam pengertian hak menyatakan pendapat itu tidak macet ya. Tidak macet, dari ya. sisi mahasiswanya loh. Ya, ya. Mereka tetap konsisten, Ya. tetap menyuarakan. Bagi saya, kapanpun namanya mahasiswa Ya. turun ke jalan, itu lebih kepada gerakan moral, Yap. bukan gerakan politik. Bukan gerakan politik. Bukan gerakan politik. Ya. Dari dulu mahasiswa yang turun ke jalan itu bisa dikatakan tidak punya afiliasi politik Ya. ke partai politik. Kalau sesudah mahasiswa itu Ya, lain soal. ya, ya. Jadi saya mau mengatakan mahasiswa turun ke jalan itu membawa misi, kalaupun dikatakan politik nilai. Politik nilai. Iya. Jadi bukan politik dalam arti Praktis praktis. yang artinya memang itu juga memang partai politik, penyangga negara ini juga gitu, Ya, tapi bukan betul. dalam konteks itu. Ya. Dan kalau kita tarik sejarah ke belakang, katakanlah 80-an, zaman Zaman tas. zaman kita. Iya, zaman kami. Kami kemudian tarik lagi ke 74, Iya. mungkin juga 66. Iya. Dulu juga memang Mahasiswa berperang. mahasiswa Iya. begitu ya. Jadi kalau aksi demo-demo sekarang ini ya kita boleh punya banyak perspektif. Yap. Tapi saya kira memang gimana ya? Kalau dilihat dari sisi pemerintah, mahasiswa turun ke jalan, jujur saja kita bukan ini ya. Itu mereka dalam tanda kutip was-was, harus was-was. Karena apa sih mahasiswa itu perlunya? Ini kacamata pemerintah. Iya, dari kaca pemerintah, mereka pasti dong kalau cuma buruh saja, misalnya kalau petani saja, kalau kelompok tertentu saja, ada kelompok yang
apa itu namanya radikal apa gitu masih ini. Tapi kalau mahasiswa sudah turun ke jalan, berarti kalau pemerintah tidak merasa was-was, ya. nah, ya. Kalau yang turun itu kelompok tertentu, katakanlah 212 misalnya, atau buruh saja, atau kelompok tertentu saja, mungkin biasa saja ya. Iya, biasa saja, tapi bukan tidak didengarkan. Itu aspirasi, mau kelompok apapun namanya itu, mereka warga negara, aspirasi mereka harus diapresiasi. Nah, kalau mahasiswa sudah turun, berarti sesuatu lebih kondisi sudah gawat. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini juga terjadi sama atau mirip dengan 80-an? Ya, kalau 80-an ya angkatan kita, ya kita boleh dong agak sedikit itu kita baru mengajak mahasiswa untuk berani. Susahnya minta ampun. Sekarang sorry aja, saya sebagai orang yang dulu katanya demonstran apa gitu, ya saya sebelum ini juga ketir-ketir juga lah. Ini kok apapun di demo. Karena zaman kita dulu itu sering dinyek sama mahasiswa sendiri, betul. Sama mahasiswa yang ada kelompok studi misalnya. Lu cuman isu internal kampus. Yang itu nggak pernah juga kita lakukan. Kata isu lokal, istilahnya isu lokal. Gedung Ombo misalnya. Ketika Gedung Ombo dibilang isu lokal karena di Boyolali. Padahal kan itu soal ada utang dunia segala. Gimana mau bilang isu lokal? Tapi artinya belakangan memang banyak sembarang hal itu di demo. Tapi kalau yang kemarin ini kayaknya serius. Artinya dulu kan negara kan represif, dalam arti di bawah Orde Baru. Sementara sekarang sudah di alam demokrasi. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya kan sekarang memang tidak serta-merta mahasiswa itu katakanlah di bahasa kalau demonstrasi kan boleh lah ya. Bahasanya nggak langsung dipukul, diciduk apa kan. Tapi belakangan juga ya kalau pemerintahnya kewalahan, ya mereka atas nama hukum jalan itu mereka tempuh juga. Jadi memang gini, demokrasi itu kan kita baru ya. Pasca reformasi kita demokrasi. Praktis 20 tahunan lah ya. Tidak berarti ketika demokrasi itu selesai. Persis, Selesai dalam pengertian ya mungkin nggak ada lagi orang demonstrasi. Itu cara pikir keliru. Kalau kita bikin ilustrasi misalnya, nanti kalau negara ini kesehatannya sudah bagus, dokter-dokter kemana? Nah, itu cara pikirnya keliru. Betul. Semakin kita sehat, semakin kita butuh dokter-dokter. Karena sedikit aja ya emang begitu kan. Betul. Nah, ketika kita demokrasi masih banyak orang demonstrasi, nah ini harus jadi pertanyaan bagi pemerintah sebagai pengurus negara gitu. Lah kok gini gitu loh. Ya, betul. Mengapa orang masih turun ke jalan? Pasti ada sesuatu, ya kan? Pasti ada sesuatu. Nah, katakanlah yang terakhir kita dengar adalah semua mengkritisi sebuah undang-undang yang ditelurkan dengan ada yang bilang mengejar target. Padahal undang-undang itu tergesa-gesa, padahal undang-undang itu mencakup merangkum undang-undang. Begitu banyak undang-undang. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan oleh publik. Nah, saya kira kalau mahasiswa sudah turun ke jalan itu artinya sudah warning ya. Betul. Nah, saya melihat di beberapa media sosial, saya kalau tidak salah di Bandung dan di mana, itu mahasiswa ada yang membaca Sumpah Mahasiswa. Wah, Sumpah Mahasiswa. Nah, sahabat APMD, siapa yang menciptakan Sumpah Mahasiswa? Tamu kita ini. Itu dulu tahun berapa
Pasti. Saya bikin itu tahun 88. 88 berarti sudah 20 sorry. Udah lama ya? Udah lama. Sudah. Sampai ngitungnya sulit. 32 tahun. Nah, wah, sudah lama. Waktu itu peringatan juga ya, peringatan Sumpah Pemuda. Waktu itu mahasiswa Fakultas Filsafat itu Sugeng Bahagia ketua senatnya. Sugeng Bahagia ya, saya tahu. Itu mengadakan acara peringatan 60 tahun Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Asli. Sumpah Pemuda yang 28 ya. Itu. Nah, pada saat itu kita juga memang ada rencana aksi. Rencana aksi bisa dibilang yang pertama. Karena kita meminta NKK BKK dicabut. Oh, ya. Jadi normalisasi kehidupan kampus. Betul, normalisasi kehidupan kampus itu mahasiswa tidak boleh menyatakan aspirasi politik nilai tadi, bukan berpolitik. Betul. Itu zamannya menterinya yang menelurkan NKK BKK Nugroho Noto Susanto. Tidak salah. Tapi itu kan jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya. Nah, ini masanya mau dicabut, kita mendorong aja gitu loh. Menterinya waktu itu siapa ya? Ayo udah nggak perlu diingat. Fuad Hasan atau sebelumnya ya? Fuad Hasan atau sebelumnya. Iya. Nah, kemudian mahasiswa sekarang membacakan itu. Menurut Anda masih relevan nggak? Apa namanya? Ya relevan masih relevan sekali, ya? Karena kan isinya itu kan bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan, berbahasa satu, bahasa kebenaran. Walaupun versinya dibilang berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Itu harus diingatkan terus bahwa tanah air kita ini ya nggak bisa lah represif lagi gitu loh. Kalau saya ini kan kalau Sumpah Pemuda itu kan kita bertekad ya satu Indonesia itu udah selesai. Nah, yang 28 yang Sumpah Mahasiswa ini ingin mengasih ruh lah, katakan begitu. Karena ya kita sudah satu. Tapi jangan menindas. Kita harus gandrung keadilan. Ini dia. Bahasa Indonesia. Ya kita sekarang itu harus bahasanya bahasa kebenaran. Bahasa kebenaran. Artinya ya tidak ada lagi yang hoax itu hoax itu. Dan hoax itu kan bisa dari mana-mana ya. Dari mana-mana. Bahkan ketika Orde Baru, zaman kosakata hoax itu belum ada. Ya negara itulah produsen hoax. Seperti kata Rocky, produsen hoax. Kita katanya dulu swasembada pangan apa segala macam. Kalau dulu memang begitu, pasti diwariskan ke pemerintah selanjutnya. Tapi kan tidak. Persis. Nah, di dalam demo-demo mahasiswa, setidaknya menurut saya dari 80-an sampai sekarang ada 3 hal yang selalu dibawakan mahasiswa. Selain Sumpah Mahasiswa tadi, ada lagunya John Tobing, Darah Juang, dan puisinya Wiji Tukul yang berjudul Peringatan. Tapi yang populer cuman bait terakhir. Hanya ada satu kata. Itu dia. Lawan. Nah, saya sebenarnya Wiji Tukul yang sudah kita tidak tahu ya. Kalau yang 2, yang satu di Jogja, John Tobing juga di Jogja sering ketemu. Bahkan John Tobing kalau tidak salah sudah 2 kali sini. Sudah 2 kali sini. Tampil juga di sini. Nah, kalau ketiga yang dibawakan mahasiswa itu masih terus dibawa sampai sekarang, berarti belum ada perubahan dong. Ya secara tidak begitu ya, artinya perubahan itu tetap ada. Tapi memang kita ini kan berbangsa dan bernegara ini kan nggak pernah ada kata mentok. Tidak ada kata mentok. Problemnya kan ada terus. Nah tugas Sumpah Mahasiswa sama Darah Juang ini untuk ikut memberi semangat untuk mahasiswa atau pemuda atau rakyat yang mengatakan negara sedang ada problem. Misalnya kembali ke
yang di demo sama mahasiswa belakangan ini, orang kan sering berhenti pada Omnibus Law ya misalnya. Ini undang-undang bagus, ini undang-undang bagus. Terus kalau ada yang berseberangan, dianggap kamu belum baca. Kamu belum baca, pasti selalu ditekankan itu. Anda sudah baca belum? Lah kalau gitu kita berdebatnya susah. Anggota DPR belum baca. DPR aja belum baca. Tapi sebetulnya saya kan belajar hukum ya. Secara sosiologi hukum. Jadi kan ini kan contoh bahwa hukum ini kan undang-undang ya. Baru mau diterapkan saja sudah ada resistensi. Jadi bukan soal oh ini baik kok, ini baik. Lah baru dikenalkan aja orang sudah menolak. Yang menolak ini kan warga negara. Warga negara ini dari zaman Soeharto ke zaman sekarang sudah lebih cerdas-cerdas rakyatnya. Oh iya. Nah kita itu harus kita percaya loh kita. Betul. Wah jangan dibilang wah ini mahasiswa belum baca. Kalau zaman TAS kita demo-demo dulu itu kita itu kan seperti anak hilang. Artinya anak hilang itu ya wah itu mahasiswa kurang kerjaan aja. Mahasiswa sekarang mereka bergerak, akademisi protes kok. Akademisi itu juga menyatakan ini nggak benarnya itu di mana. Nah, mari kita kaji. Bukan soal ini baik kok. Lah baik menurut ada warga negara yang merasa itu tidak baik. Lah undang-undang itu kan untuk semuanya. Untuk pemerintah, untuk warga negara. Jadi persoalan seperti yang ditanyakan tadi, lah ini kenapa mahasiswa demo lah itu peringatan tadi. Mahasiswa juga setiap mendengar tiga tadi selalu bersemangat lah ya. Kayak punya energi tambahan. Itu kan seperti ritual wajib yang dibawakan oleh mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa sudah turun, apalagi membawakan 3 tadi, pemerintah harus memperhatikan, harus ngoreksi kenapa ini. Pasti ada sesuatu karena pemerintahan sekarang ya kalau kita lebih khusus, ini kan periode kedua terutama, ini kan basis suaranya itu perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu banyak yang turun ke jalan, pengen pemerintahan ini dipilih kembali. Lah sekarang perguruan tinggi juga yang mengatakan, wah ini kami harus bersuara, bersuara untuk mengatakan tidak dalam kasus demo-demo tadi. Ya seperti menyangkut undang-undang KPK misalnya. Terbukti kan sekarang KPK ya. Nah, di beberapa tempat, lebih spesifik di Jogja itu demo-demo kemudian terjadi anarkis ya. Contohnya gedung DPRD rusak, kemudian ada sebuah restoran terbakar. Nah, kemudian setelah itu Keagama Filsafat Keagama Filsafat membuat pernyataan pers karena ada mahasiswanya yang dianggap menjadi dalang atau provokator dari kegiatan itu. Mahasiswa itu sekarang nggak tahu apakah dia sudah menerima panggilan resmi atau hanya desas-desus saja bahwa dia dalangnya. Saya dengar sudah sama LBH. Tapi sudah ada panggilan belum? Nggak tahu soal itunya. Kalau belum ada panggilan sebagai apapun, apakah itu sebagai saksi, apalagi sebagai lebih dari saksi, santai aja kalau menurut saya. Ya ini kan soalnya kan memang kalau namanya aksi massa demonstrasi gitu, ya pasti beredar cerita yang tumpang tindih, tumpang tindih, bisa juga tuduh menuduh, bukan tuduh menuduh, mahasiswa dituduh ditunggangi, dibayari, di segala macam lah, itu pasti saya kira. Tapi saya kok nggak percaya
mahasiswa kok melakukan kekerasan. Kalau dalam pengertian terjadi pembakaran atau apa segala macam itu tanpa kita sebut ini mahasiswa siapa, dalam kerusuhan massa itu pasti kemungkinan itu bisa dikatakan sulit dihindari. Hampir pasti akan ada kekacauan seperti itu. Tapi saya yakin mahasiswa tidak pernah merencanakan ketika mau turun jalan, misalnya aku nanti mau bakar itu, aku nanti, nggak pernah ada. Dan selalu pada setiap demonstrasi ada, bukan ditungganginya dalam pengertian ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang menyusup untuk memprovokasi. Provokasi ini apa? Kalau misalnya pemerintah kalau kita berimajinasi, kita jadi pemerintah, kita kan nggak ingin dong meluas aksi demonstrasi ini. Salah satu caranya disusupi, diprovokasi, untuk itu ada alasan untuk menghentikan, menumpas atau apapun namanya. Tapi kalau kasus mahasiswa Filpad Cusardi itu, saya nggak pernah percaya, karena juga beredar video. Ada sekelompok orang berbaju hitam yang tiba-tiba lari setelah agak kacau itu, lari mendekat ke gedung DPR, melemparkan bom molotov segala macam. Ya itu sebenarnya tugas polisi, aparat untuk mencari. Kita juga nggak mau ada anarkis segala macam itu. Dan mahasiswa biasanya mereka juga setelah demonstrasi, ya mereka loh kok jadi seperti ini gitu. Mereka kan pulang ke kampus masing-masing. Kebetulan ada sebuah kafe, saya tidak sebut kafenya apa, yang baristanya itu 2 dari filsafat. Saya dapat cerita banyak. Jadi benar bahwa mahasiswa tidak karena tidak mereka terlibat ini kan itu. Bukan pelaku kriminal artinya bukan bakat kriminalnya ada disalurkan gitu. Betul. Nah, kalau seorang Afnan Malai, ya katakanlah yang sudah pengalaman tahun 80-an, masa lalu, ingin memberikan pandangan kepada mahasiswa yang sekarang atau entah sampai kapan turun ke jalan, apa yang ingin disampaikan? Dengan pengalaman terakhir kejadian seminggu terakhir, yang mana termasuk di Jogja, termasuk di anarkisnya segala macam. Kalau sama mahasiswa sih saya nggak perlu cerita banyak Saya percaya kok mahasiswa itu tidak sekonyol atau seburuk yang dibilang banyak pendapat wah ini mudah ditunggangi segala macam. Kapan sih kita zaman kita demo itu? Jadi kami demo dulu itu itu kita bisa sampai ke Bandung, ke Jakarta, ya pakai uang sendiri. Itu jadi namanya demo akap antar kota, antar provinsi. Lah itu pakai uang sendiri. Dalam konteks itu apa bedanya dengan mereka yang hobi naik sepeda, mereka naik gunung pencinta alam, bayar sendiri. Lah kalau dibilang kok hobinya demo, itu lain soal. Tapi saya nggak percaya kalau mereka, justru saya mau mengingatkan justru kepada masyarakat, jangan sampai misalnya di Jogja atau ada di kota di Malang itu terus ada istilah pendatang dan warga Jogja. Saya itu membelah kita. Itu nggak perlu diidentifikasi seperti itu. Ya ini kita sama-sama warga negara kok. Persis. Jadi jangan ada terus itu pendatang. Lah Sultan aja kalau waktu Covid mahasiswa nggak datang ke sini ya pusing karena sehari itu 27 M uang yang dibelanjakan mahasiswa itu hilang. Bukan karena uang ini, tapi maksud saya kita jangan ada apa namanya itu membelah gitu loh. Wah, ini pendatang ini bukan Jogja, itu nggak relevan. Ya betul.
Betul, sangat tidak relevan ketika kemudian ngomong soal pendatang bukan pendatang. Iya. Karena Jogja ini justru hidup karena pendatang. Iya. Hidup karena pendatang. Iya. Jogja itu sebagai kota wisata dan kota pelajar. Iya. Dan yang namanya mahasiswa adalah wisatawan dengan masa apa jenenge? Masa liburan paling panjang. Iya. Maksud saya begini loh. Oke lah, setelah ada aksi-aksi demonstrasi itu, kalau kita juga mau bilang anarkis, lah sekarang problemnya apa? Gedung-gedung itu rusak. Kita rangkul. Mari dong. Jogja ini kota mahasiswa, mari. Nggak cuman demo aja. Ya mungkin ada mahasiswa yang nggak demo atau yang demo kan kita ajak. Ini kota kita. Inklusif gitu. Jadi mereka dirangkul agar kalau mereka demo sedapatnya juga mereka menahan diri termasuk hati-hati terhadap provokator. Bagaimana caranya? Kalau zaman-zaman kita kan dulu pakai tali rafia yang kalau mau kelompok mahasiswa, misalnya mahasiswa APMD, mahasiswa IAIN, ketahuan mereka menjaga. Kalau gitu oke lah untuk tapi kalau dibilang ini pendatang itu kan memberikan labeling yang nggak bagus bagi kita semua. Karena betapapun hak menyatakan pendapat ini dilindungi konstitusi. Saya kira itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa itu sebuah peringatan sebuah peringatan kalau mahasiswa sudah demonstrasi turun ke jalan berarti ada sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Dan kita sebetulnya apresiatif terhadap mereka karena mereka masih mau memberi peringatan. Nah, itu dia. Itu dia. Kita juga tidak ingin mahasiswa itu memikirkan diri sendiri, mahasiswa alay misalnya. Dan mahasiswa dan kita pasti ingin juga misalnya kalau mahasiswa tidak demonstrasi berarti negara ini berjalan sesuai anunya. Ya kita juga senang toh. Kita kan lebih suka misalnya ada event budaya karnaval misalnya daripada demonstrasi. Ya kita yang kalaupun kita menyatakan demonstrasi itu sebagai sebuah kritik, kita juga was-was. Was-was itu dalam, pemerintah ini perlu dikritik lagi. Kita kan juga nggak happy dengan suasana itu. Tapi jangan ketidakhappyan itu menjadi kita juga terus subjektif. Misalnya orang demonstrasi yang dipermasalahkan pot bunga rusak misalnya. Baik, mungkin sebagai closing, apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau tadi sudah kepada mahasiswa, sekarang kepada perguruan tinggi. Dalam apa ini? Kalau perguruan tinggi sih saya kira itu ada perguruan tinggi di Jawa Timur yang justru mahasiswa kalau demonstrasi diberi nilai A. Jadi kan perguruan tinggi juga misalnya Fakultas Hukum UGM dengan secara seksama mereka mengkaji yang bagian Bu Maria, Profesor Maria bagian hukum pertanahan atau Uceng Zainal Arifin Mukhtar itu bagian tata negara atau administrasi negara, yang mereka kan mengkaji. Dulu kan zaman Orde Baru itu kan nggak mungkin akademisi bisa berbicara kritis, terbuka, dan tugas mereka memang itu gitu loh. Ya mungkin ini sebagai penutup mungkin informasi untuk Bung Afnan Maleh. Di acara ini juga dosen-dosen APMD itu secara bergilir berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law secara pribadi. Dia orang ilmu pemerintahan, dia ngomong tentang atas latar belakang ilmu pemerintahan. Orang komunikasi, dia juga berbicara dengan latar sosiologi juga. Ada yang concern tentang buruh, dia ngomong tentang buruh. Jadi bebas dan tidak ada yang sama, karena memang sejauh ini tidak ada belum ada setidaknya kata dari yang mewakili perguruan tinggi, tidak ada. Tetapi mewakili pandangan pribadi-pribadi. Dan itu jauh lebih bebas. Bahkan termasuk ada dosen-dosen muda yang latar belakangnya aktivis berbicara
di forum ini ya bebas, nggak ada seperti diskusi sekarang ini. Baik, sahabat podcast APMD, saya kira perbincangan ini sudah ngalor ngidul, tapi kita bisa mendapatkan garis besarnya bahwa Afnan Malai sebagai pencipta Sumpah Mahasiswa, yang sumpah mahasiswanya itu masih terus dibaca, itu artinya masih relevan. Dan seperti tadi yang disampaikan, kalau mahasiswa turun ke jalan, itu berarti ada sesuatu yang besar yang perlu diperhatikan oleh negara. Saya kira itu yang kita garis bawahi. Sampai berjumpa lagi dengan tamu-tamu yang menarik di edisi-edisi yang mendatang. Sampai jumpa, sahabat podcast APMD. Sampai jumpa. Terima kasih.